setuju. Lalu ada yang mengatakan bagaimana tahun barunya itu kita awali dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan wafatnya? Rasul wafat tahun berapa? Tak ada tahunnya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Sama dengan kelahirannya, 12 Rabiul Awal. Rasul lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya pun 12 Rabiul Awal. Sahabat ada yang enggak setuju. Lalu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu mengusulkan, bagaimana kalau tahun Islam kita mulai dari peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih ada kontak lain? Enggak ada. Bilang sama dia, Allahu Akbar. Kontak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka setuju tahun baru Islam, tahun Islam itu peristiwa hijrah Nabi, namun peristiwa hijrah Nabi itu tidak terjadi pada bulan Muharram. Hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Salah besar kalau ada yang mengatakan hijrah Nabi bulan Muharram. Hijrah terjadi pada bulan Safar, terjadi pada 28 Safar. Ada yang mengatakan sebagai pendapat 26 Safar. Kenapa Rasul hijrah? Karena tidak tahan dengan tekanan bangsa Quraisy, kafir-kafir Quraisy. Mereka tidak senang dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kenapa enggak senang? Karena mereka takut, pertama, kedudukan akan hilang, yang kedua, popularitas akan hilang, yang ketiga, mereka tidak senang hal itu terjadi. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, ketika umat Islam ingin negaranya mengikut syariat Islam, banyak yang tidak setuju. Akibat apa? Kecintaan terhadap dunia. Bangsa Quraisy nggak mau. Rasul suruh kalian hijrah duluan. Ini contoh pemimpin yang baik, Bapak Ibu jamaah. Kalau sudah masalah yang tidak enak, Rasul luar yang depan. Tapi kalau masalah yang enak, Rasul yang paling belakang. Ini jiwa pemimpin. Pemimpin itu kalau susah dia yang paling di depan. Kalau ketika senang dia yang paling belakangan. Paham? Kita terbalik. Kalau lagi susah paling belakang, kalau lagi enak paling depan. Jauh daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kalian berangkat duluan. Berangkatlah Abu Salamah, berangkat hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yathrib. Madinah itu namanya Yathrib, kota kotor, banyak sampah jorok. Ketika Rasul datang diganti namanya Madinatul Munawwarah. Ya, kota yang mewah, kota yang cantik. Lalu sampai masanya, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, malam ini kita berangkat hijrah. Kau siap-siap di rumah wahai Abu Bakar. Naam ya Rasul. Berapa orang kita berangkat? Berdua saja. Ternyata sebelum berangkat baginda Rasulullah, bangsa Quraisy takut kalau Rasul berangkat ini menghimpun kekuatan di Madinah, bisa menghancurkan Mekah. Mereka takut kalau begitu kita bunuh Rasulullah.
Kalau kita bunuh Rasulullah, nanti dari suku Abdul Manaf akan marah. Suku Abdul Manaf itu termasuk suku yang dimuliakan. Kalau begitu kita panggil pemuda-pemuda yang gagah untuk membunuh Rasulullah dari setiap suku. Suku Melayu, suku Batak, suku Mandailing, suku Jawa, Padang, semua. Panggil satu-satu yang hebat. Jadi kalau terjadi pembunuhan, suku Bani Abdul Manaf nggak akan mungkin menuntut karena semua terlibat. Inilah otak orang-orang kafir. Ya. Diutus malam itu dikepung rumah baginda Rasulullah seketat-ketatnya. Jangankan Rasul, jangankan manusia, nyamuk nggak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam rumah dua orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali ibn Abi Thalib. Kata Rasul, "Ya Ali, apa Rasul? Aku malam ini mau hijrah. Lalu kau tinggal di rumah nih. Aku nggak ikut Rasul, udah kau tinggal aja. Tinggal. Lalu kau tidur di tempat tidurku. Lalu kau pakai selimutku." Ali, pemuda yang cerdas berani, dia tahu orang-orang kafir Quraisy mengincar tempat tidur Rasulullah, namun nggak mau membantah apa yang menjadi cakap Rasulullah. Nggak pernah Ali bin Abi Thalib apa dia bilang, "Ya Rasul, jangan aku ya Rasul. Aku kan masih muda, masih labil ya. Kan masih panjang perjalananku ya Rasul. Jangan aku, nanti aku mati. Abu Bakar aja udah tua." Ali tidur, Rasul pun berangkat. Lalu Jibril turun ke bumi, ngajarkan doa kepada baginda Rasul. Apa doanya? Surah Yasin ayat ke-9. Hafal bu? Yang biasanya sendiri Yasin mama nih. Surah Yasin ayat 9. Hafal? Paham. Padahal wirid Yasin dah 40 tahun. Tapi kalau saya lanjutkan, saya bacakan sedikit ayatnya, pasti ibu hafal, pasti bapak-bapak hafal. Iya kan? Kenapa? 40 tahun wirid Yasin, mulut awak baca, mata melihat Yasin, hati tak kemana-mana. Ada yang baca Yasin, ada yang lihat Yasin, tapi hatinya mikirkan, orang ini tega betul nggak ngasih aku uang sembako Covid. Orang ini nak ngasih aku uang Covid gitu. Anak bagaimana kabar di rumah, istri, suami bagaimana keadaan di rumah. Mikir, ini orang hajatan apa bontornya nih. Mikir dia. Dari tadi kami baca-baca Yasin, nggak ada bunyi piring-piring bentang-bentang tak ada. Mungkin dapat pisang rebus kelapa. Mikirkan bontot, makanya tak hafal Yasin. Ada yang hafal Yasin? Nggak apa? Yasin apa? Ya Allah, parah betul. Anak PAUD hafal Yasin. Yasin. Nah itulah dia. Apa lagi? Kalau dibilang surah Yasin, baru angkat tangan saya pun hafal bu. Ya. Dalam surah Yasin ayat ke-9 Rasul bacakan. Sambung ya Bapak Ibu jamaah. Wa ja'alna min baini aydihim. Hafalnya. Ya gitu Ustaz. Kali wirid Yasin, tak buka Yasin pun hafal kami. Tapi ada satu orang yang lanjutkannya dulu baru kami ikut kan. Awal dia tahu, ikutlah sampai. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Ketika dibaca Rasulullah hembuskan, ambil pasir Rasul hembuskan,
Rasul campakkan ke depan, mereka semua tak nampak. Ya Rasul, kok ada pula rumah Rasul pasir? Bapak Ibu jemaah, Nabi rumahnya ya Allah ya Rabbi masih mending kita. Rasul rumahnya lantainya enggak keramik, apalagi granit. Rasul rumahnya lantainya langsung tanah, tapi ibadah luar biasa. Rasul tempat tidurnya enggak spring bed. Rasul tempat tidurnya enggak tilam. Rasul tempat tidurnya pelepah kurma, tapi tiap malam bangun ngerjakan sholat tahajud, ngerjakan ibadah-ibadah sunat malam. Rasul nggak pakai kipas angin, Rasul nggak pakai AC, namun ketika dia malam rajin ibadah, subuhnya dia kerjakan awak lantai granit, keramik, rumah mewah, kipas angin ada, AC ada, tempat tidur spring bed. Ketika azan di masjid, as-salatu khairun minan naum. La haula wala quwwata. Malu Bapak Ibu. Ingat ya, semua yang kita punya di alam dunia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul orang yang susah, tapi ketika ibadah kaya. Kita orang kaya ketika ibadah susah. Ini perbedaan kita dengan baginda Rasul. Rasul memandang dunia kecil, memandang harta nggak suka. Kata Jibril, ya Rasul, bagaimana gunung Uhud kami jadikan emas ya Rasul untuk kau berdakwah? Tidak ya Jibril, bukan itu tujuan aku. Rasul dikasih harta nolak. Kalau kita, Pak ini Pak ada untuk kartu sembako, ambil. Padahal dia tidak ini Pak kartu untuk uang PKH, ambil. Pada di rumahnya ada ambil. Pak ini uang kopi Pak 600.000, ngambil Pak. Sini dapat nih, dapat uang kopi sini. Kabupaten ada juga ya. Kopi Kota Maria. La haula wala quwata illa. Ada Pak orang tua, ya Allah ya Rabbi. Pak sholat Pak, tak sanggup saya sholat berdiri. Jadi cuman duduk. Berapa lama salat? 5 menit. Kenapa nggak sanggup berdiri? Nggak tahan, kumat kaki asam urat. Tapi pas ketika wali kan dia ngantri uang kopi 3 jam tahan berdiri. Wah duduk, wah jangan, nanti duduk digeser orang, ngantri lagi dari belakang. Ya Allah, ada tuh. Ada lagi wak tua, ya Rabbi. Pas ketika sholat duduk, pidato 2 jam tahan berdiri. Ada tuh. Jangan bilang orangnya nanti kena tangkap. Begitulah kita. Kalau masalah dunia paling ke depan, kalau udah masalah akhirat paling belakang. Rasul ambil pasir, bacakan waj'alna min baini aydihim. Ketika dibacakan Rasul pun keluar. Orang-orang kafir Quraisy tidak tahu Rasul keluar. Selamat baginda Rasul. Kenapa? Karena waj'alna min bainihim, kami jadikan dinding-dinding dari penglihatan mereka. Boleh diamalkan nih Bapak Ibu jemaah. Hafal ya surah Yasin ayat 9, surah Yasin ayat 9, surah Yasin ayat 9. Buka nanti di rumah Yasin ayat 9, baca, amalkan. Kenapa? Ada orang datang minta utang. Assalamualaikum. Nah gitu tuh. Kalau orang minta utang kan assalamualaikumnya ngambek. Assalamualaikum, jawab pula kom.
Sama lagi lah yang jawab salam sama yang beri salam. Awak ajarkan pula sama anak tu. Nak, kalau pergi sekolah pakai salam ya. Macam mana mak? Assalamualaikum. Jadi jawabnya mak, salam. Mak celaka. Betul kan lah? Mulai dari malam ni nanti pulang, salam pulang ke rumah bagus-bagus. Pulang nih, ibu-ibu, bapak-bapak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibuka lagi lah, seustaz. Ginilah kita nih, kalau yang betul kita remehkan, yang salah kita biarkan. Cuma betul-betul kita jawab salam. Assalamualaikum, alah masuk saja. Assalamualaikum, apa artinya? Pening kalau hentak awak mencari dan kamu tak dapat Assalamualaikum. Pakai le pula lagi tu. Waalaikumsalam. Kemana nak? Pergi mak ya sekolah. Mana taruh tangannya? Pergi ya mak. Ditaruh ke tangan di sana. Yang betul kalau nak salam taruh di kening, tidak cium ini. Ada di pipi pula. Suaminya nak berangkat, istrinya salam, mau kemana pak? Manggil papa. Manggil papa. Papa, mama, la haula wala. Tu kalau 1 tahun nikah, 2 tahun nikah, mama, papa. My honey, my sweetie, my oh my. 1 tahun, 2 tahun, kalau udah 40 tahun, woi, mana? Kalian mau kemana kalian? Hilang pula kemesraan. Dulu awal-awal nikah ya Allah, bukan tanggung undangan, sama-sama jalan gandeng tangan. Mau kemana kak? Ini mau undangan. Ya Allah, mesranya begitulah orang suami istri. Lancip betul mulut wak tu cakap. 30 tahun wak jantan di depan, wak perempuan di belakang. Ditanya orang, wak mana wak jantan lu depan? Kenapa begitu dia? Dia begitu, nak cepat aja. Nanti jatuh baru tahu dia tuh. Ditanya wak jantan kemana, wak perempuan tuh di belakang. Iya, kenapa nggak sama dulu sama? Dia payah nunggu dia semurahnya ada. Dulu awal-awal ketika baru nikah jalan sama-sama, jatuh istrinya, dibantu mas suami. Kenapa ya? Sakit berdarah. Sini kakanda tiupkan. Ya Allah, kakanda makan kangkung sama-sama belajar kakanda kan. Udah 30 tahun jatuh istrinya. Datang memang dibantu. Kenapa kau? Maka kau taruh di mana? Dimarahin bu. Begini, jangan maunya sampai akhir hayat mesra lah. Ya bu ya. Di rumah panggil suami apa? Mas ya. Alhamdulillah. Mas Kasih atau Mas Marjo? Mas Oki. Jangan ikut nyanyi ya. Ada uang abang, nggak ada uang abang, tak pulang. Mak sadis juga, mak sini ya, takut juga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh diamalkan, boleh dengan penuh keyakinan. Kalau kita pulang tengah malam kerja ataupun di jalan rawan, sekarang kan bekal banyak, ya kan? Bekal banyak. Kenapa? Lapangan kerja sedikit, kehidupan susah. Jadi kalau kita melewat ada tanda-tanda tak enak, ada bekal segala macam, bacakan itu. Insya Allah pasti lewat kereta lah. Lewat nih depan tuh, ini nampak-nampaknya jalan seram nih, bekal nih. Jangan namanya aja. Ustaz tak ada pasirnya, jangan cari pasir pula dulu. Bacakan aja, hembuskan. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Lewat, ternyata betul ada bekal. Insya Allah selamat.
Apa selamat? Selamat nyawa, kereta hilang. Kenapa? Beda ucapan kita dengan Rasul. Rasul dia bacakan ayat sesuai dengan akhlaknya. Solat tak tinggal, ibadahnya bagus, sama orang baik. Awak solat tenggelam timbul, banyakan tenggelam daripada timbul. Zuhur solat, asar lewat, maghrib solat, isya lewat, subuh jangan tanya, langganan. Makanya orang-orang sekarang banyak buat subuh berjamaah setiap hari Minggu. Awak baca wajahana min baini aydihim, tak mempan. Paham dia, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Keluar baginda Rasulullah sampai ke rumah Abu Bakar. Katanya, ya Abu Bakar, yuk kita berangkat. Namun jangan kita jalan seperti biasa, pasti dikejar. Karena kita naik onta, mereka naik Ferrari. Terkejar, pasti dapat. Lalu bagaimana ya Rasul? Kita jalan dari belakang, dari Yaman. Nanti sampai di satu gunung ada namanya Gua Thur. Di situ kita nginap 3 hari. Sampai Rasulullah, dia bilang, Asma, kau antar makanan. Sampai Rasulullah di Gua Thur, masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam, ternyata banyak sarang laba-laba. Kata Abu Bakar, ya Rasul, sebentar. Kenapa Abu Bakar? Biar ku bersihkan, biar Rasul masuk ke dalam gua dengan tenang. Dibersihkan Abu Bakar sarang laba-laba dari gua itu. Masuk, ketika membersihkan, tangan Abu Bakar terjengat yang namanya kalajengking Arab, skorpion Arabik. Skorpion bengkak, mendenyut, pokoknya sakit lah. Sampai ke masuk dalam, nengok muka Abu Bakar pucat. Ketika masuk baginda Rasul, sudah dipasang lagi oleh laba-laba sarangnya. Laba-laba. Makanya kita tidak boleh bunuh laba-laba. Sarangnya bersihkan apa enggak? Bersihkan lah, jangan tak bersihkan. Ini rumah awak ada sarang laba-laba, sini sarang, sini sarang, sini sarang. Kak, bang, kenapa nggak bersihkan? Nah, itulah kamu nggak dengar acara 1 Muharram. Ini laba-laba mengamankan Rasul. Jadi jangan bersihkan, biar aja macam gua rumah awak jadi. Bersihkan laba-laba, jangan dibunuh. Karena laba-laba pahlawan di Amerika. Oh, spider. Laba-labanya jangan, nanti kena tuntut nih. Spiderman pula awak bunuh. Laba-labanya nggak boleh, sarangnya boleh. Sarang laba-laba itu namanya kal-ankabut. Bahasa Arab sarang laba-laba itu kal-ankabut. Lidah orang kampung susah betul bilang kal-ankabut. Masuk kampung kalang, darahnya. Coba lihat sarang laba-laba, belum lagi selesai sana udah buat sini, udah buat sana. Jadi orang kampung dia bilang, orang yang lagi stres, orang yang lagi dalam keadaan galau bahasa sekarang, dibilangnya kalang kabut. Sebenarnya kalangkabut. Bahasa Arab perbuatan fi'il, masuk kampung. Sedap betul pakai pula. Tuh nih macam setan. Ya, masuk baginda Rasul, siapa simbol dengki? Cicak. Ketika datang utusan Quraisy berkata cicak, situ, menunjukkan Rasul di dalam. Makanya kita sunnah bunuh cicak. Bunuhlah cicak. Ibadahnya luar biasa. Asal ada cicak awak bunuh. Kalau tak mempan dipanah, ditembak. Tak dapat ditembak, digranat. Kalau tidak dibom. Cicak itu simbol manusia dengki itu.
Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang sangat besar, cicak ikut ngebus. Ya Allah, padahal dia nggak mampu, nggak pun dia ngebus bakalan tetap besarnya api itu. Cicak. Makanya kalau pahala nak banyak, bunuh cicak, sembahyang jangan. Cicak aja bunuh. Sampai baginda Rasul dalam gua Hira, nampaknya Abu Bakar dalam keadaan sakit. Ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasul. Aku jangan bohong Bakar, kita kan CS. Wajahmu bengkak, tanganmu bengkak, wajahmu pucat. Kenapa? Apakah kau takut meninggalkan kota Mekah? Enggak ya Rasul. Apakah kau takut meninggalkan keluarga? Enggak Rasul. Lalu kenapa tangan bengkak disengat kala jengking? Kau kenapa enggak dibilang sini? Diambil Rasulullah tangan Abu Bakar. Yang bengkak ini tadi Bapak Ibu diambil. Apa yang dibuat Rasul? Diobati. Apa obatnya? Air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas cepat seketika itu juga tangan Abu Bakar sembuh. Gak pakai lagi antibiotik, tak payah lagi disuntik. Ludah Rasul diludah di tangan Abu Bakar, sehat langsung. Ludah Nabi. Awak jangan ikut-ikutan ya. Suami ataupun istri awak bengkak wajahnya, tak kena tepuk, entah apa lagi, disengat sama kalajengking, disengat sama lipan. Suami awak bengkak wajahnya, disengat lipan, bengkak nih. Pulang, kenapa bang? Tadi acara 1 Muharram bengkak pula. Sini bang, aku dapat ilmunya. Apa ilmunya? Ini dengan cepat, ringkas, pasti sembuh. Betul, sembuh. Ya, sini muka bang, ditadah yang begini. Bentar bang ya. Ayah, biar kau bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bengkak muka suami, muka dia pun bengkak. Kenapa muka dia bengkak? Ditabok sama suami. Oh, kurang ajar. Dua-dua bengkak jadi. Lidah Nabi Pak, lidah Nabi Bu, ludahnya itu obat ludah awak. Banyak virus. Ini ada acara lagi habis ini nih. Ada pembagian hadiah. Saya yakin kalau sempat pembagian hadiah tadi duluan baru ceramah, pasti berpulangan semua. Bukan ada yang ceramah, nengok hadiah. Tunggu-tunggunya mak-mak ini lagi ya lah Ustaz bertahap bercakap nih. Aku nggak ngerti pening kalau tak aku. Cepat sikit selesai satu. Rasul keluar Rabiul Awal sampai ke tempat Kuba, satu tempat sebelum kota Madinah, mendirikan Masjid Kuba. Sampai ke kota Madinah pas tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hijrah Rasul itu tidak dia 1 Muharram. Sampai di kota Madinah disambut. Itulah dengan sholawat Tala'al Badru. Kita ada selawat itu. Paten juga. Bolehlah minta nomor WA biar diundang nanti. Kemana? Ke Libanon. Tala'al Badru alaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai selawatlah 1 Muharram ini karena hari hijrah Rasul itu ketika Rasul masuk ke kota Madinah, semuanya menyambut dengan syair Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi hidayah. Nah, itulah dia peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru hijrah, belum lagi kenapa dijadikan Muharram ini sebagai bulan awal. Baru 2 materi. Materi yang ketiga, aku sudah lungam ni kan. Nah, sampailah baginda Rasul kota Madinah 12 Rabiul Awal. Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Rasul
wafat 12 Rabiul Awal. Rasul pindah ke Madinah pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kebiasaannya kapan hari lahirnya, kebiasaan kapan hari lahir, di situ juga hari wafatnya, kebiasaan. Jadi kalau ada yang lahir malam Minggu, berarti malam ini siap-siaplah. Entah pun ada di samping awak malaikat Israel. Ibu ni lama betul pulang ceput yang menjelang sini. Kebiasaannya kapan hari lahir, di situ dia wafatnya. Ustaz, aku lahir tak pakai hari, bagus. Ada takut dia mati, aku nggak pakai hari, jadi pakai apa? Pakai malam. Iya bu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Muharram dijadikan simbol utama bulan? Karena di ayat itu sangat umum ya, 12 bulan nggak diatur, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Namun yang di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram yang dimuliakan Allah? Pertama, bulan Muharram ini terlalu banyak tragedi-tragedi yang terjadi. Sejarah-sejarah Nabi dan Rasul hampir semuanya terkait dengan Muharram. Diciptakan Allah Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10. Dimasukkan Adam ke dalam surga pada bulan Muharram. Diciptakannya istri Nabi Adam, siapa bu? Siti. Istri Nabi Adam Siti Hawa. Istri Nabi Ibrahim Siti Hajar dan Siti Sarah. Ibunda baginda Rasulullah Siti. Istri Rasulullah Siti Aisyah, Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Capek aku buka kitab Arab, kitab Melayu, tak ada bahasa Siti di situ. Dari mana dapat orang di Siti? Istri Nabi Adam dikatakan Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Hajar. Dari mana dapat Siti? Tahu tu Siti ini adanya di PT Iran ini. Nggak ada pakai Siti, Hawa saja, Sarah saja, Hajar saja, Hajar saja, Aminah saja. Nama emak Rasulullah Aminah Zuhriyah, Khadijah, Aisyah. Coba tengok lagunya, ada lagunya tuh kan? Ya Aisyah, kerenyahan Hawa juga. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Terus dengan Rasul kau main lari-lari. Coba buat bu, ikut sunnah tuh. Pulang nih kadang Pak apa nih Rasul sunnahnya sama istri Aisyah lari-lari. Yuk kita lari-lari Pak. Dari mana ke mana? Dari komplek ke komplek aja. Asal lari suaminya baru teriaknya maling. Ramai jadi orang lari-lari. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adam dinikahkan dengan Hawa pun pada Muharram. Nabi Adam turun ke permukaan bumi pun bulan Muharram. Diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam pun bulan Muharram. Bapak Ibu jamaah, Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam turun ke permukaan bumi. Kenapa? Karena dosanya satu. Dikeluarkan Allah dari surga. Di bumi mohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah sambil meneteskan air matanya, sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sujud nggak bangun-bangun 40 tahun sujud
neteskan air mata. Kata satu riwayat, tetesan air mata Nabi Adam sehingga tumbuh rumput-rumput di sela-sela wajah Nabi Adam alaihissalam. Sambil menangis Nabi Adam membacakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika 40 tahun baru diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Apa pelajaran bagi kita Bapak Ibu jamaah? Nabi Adam dosa satu keluar dari surga. Awak dosa banyak mau masuk surga, minta yang bintang 5 pula. Ya Allah, masukkan aku dalam surga Jannatul Firdaus. La haula wala hidung pesek nak masuk surga Firdaus. Adam satu dosa turun dari surga, awak dosa banyak nak masuk surga, jauh panggang dari api. Sudah begitu gara-gara dosanya satu, itu bukan dosa ya, asbab saja kesalahan. Kalau enggak Adam berbuat demikian, kita enggak bakalan tinggal di PT Irani. Gara-gara kesalahan yang satu, taubat 40 tahun. Awak dosa 40 tahun, taubat pun tak pernah. Seharusnya di satu Muharram itu muhasabah, merenungkan diri kita. Ketika masuk tahun baru, artinya bertambah sudah usia, jatah hidup di dunia berkurang. Apa artinya? Dekat dengan mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, apabila ada amal di dunia, itulah sebagai pembela kita. Sejuk hati awak kalau mendengarkan lagu ini. Ini nyanyikannya di kuping orang-orang yang tak mau sholat. Suami yang tak mau sholat, bang sholat. Nah udah kamu yang sholat, bang sholat kan, biar sama-sama kita masuk ke dalam surga. Abang kan mau kan aku jadi bidadari surga. Anak kamu duluan, bisik kan. Datang manggil. Oh tambah sedap pula suara istrinya, tambah dia berdoa. La ilaha illallah. Tidak juga, dah 3 kali udahlah. 3 kali udah dibisikkan tak juga bangun. Pergi awak ke masjid, bilang sama nakirnya, bilang sama muazzinnya, wak tolong wak, kenapa bilangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak bangun juga berarti betul-betul dah mati lah. Ya Bapak Ibu, 1 Muharram kemarin jadikan itu sebagai muhasabah, merenungkan diri, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang merenungi diri tentang akhirat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'ah afdalu min ibadati sanah. Bertafakkur sesaat, merenungi diri, itu lebih baik daripada sembahyang sunnah. Renungi diri kita. Kita ni bakalan mati. Mati itu pasti. Perjalanan mati. Ini tanda nih, bel pertama. Sakit lagi. Mati itu pasti. Perjalanan jauh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang mati, itu pintu akhirat masuk ke alam barzah. Berapa lama? Sesuai keadaan bumi sampai hari kiamat. Dibangkitkan, dikumpulkan. Ketika hari pembangkitan itu lama prosesnya, ratusan tahun. Ketika sudah dibangkit, berkumpul mereka, itu pun prosesnya ratusan tahun. Digiring
kepada mahsyar, itu pun prosesnya beratus tahun. Dihisab, di mizan, di sirat ratusan tahun Bapak Ibu jamaah. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau ratusan tahun di akhirat, berapa lama kita menunggunya? Sedangkan matahari segala seujung panah yang kita hadapi, bekal kita hanya kita kumpulkan sembahyang 5 waktu. Masih sempat kita lagi bersenang-senang, ketawa-ketawa, selfie-selfie. Ya Allah, yang lebih parahnya ada uak-uak udah tua main TikTok pula. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Masih sempat main TikTok. Makanya ini, kalau Ustaz Julpan bilang marah betul, jangan macam-macam gini gantanya. Main TikTok, mak-mak, ayah-ayah, la awla wa la quwata. Kalau paut tadi tak apa-apa. Udah tahu 70, 80 masih sempat lagi selfie-selfie unggah di Facebook. Ilaha illallah. Bakalan mati, perjalanan jauh, bekal banyak, disia-siakan waktu. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu jamaah, terlalu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita tentang waktu. Betul nggak? Wal asri wal laili wasyamsi wal fajri, lagi wadduha. Banyak mengingatkan tentang waktu, namun kita masih lalai. Yang tahun ini 1442 Hijriah bertambah udah usia awak, tanpa disangka-sangka. Pak, ini perjalanan kita nih. Ini mik diri kita. Ini batas akhirat. Jadi tanpa terasa berlalu, berjalan, lama-lama sampai mati. Kalau kita paham diri kita bakalan menuju kematian, dunia ini di belakang. Jadi semakin hari semakin bertambah usia, bertambahnya usia kita, jauh kita dari dunia. Namun yang jauh itu pula yang kita kejar. Ini kan tak masuk akal. Kita berusaha nak jalan mundur, sedangkan dia terus jalan maju. Sampai ke batas finishnya baru menyesal. Ya Allah, balikkan kami lagi ke dunia biar kami bisa beribadah. Tak bisa lagi. Jadi kalau sudah masuk tahun baru, bertambahnya tahun, bertambahnya usia, masih begitu-gitu juga ibadah kita, ini termasuk orang yang rugi. Maunya meningkat 1440 tahun 41 kemarin kita ngerjakan sembahyang sunat rawatib. 1442 Hijriah ini kita tambah dengan sunat-sunat yang lain. Tahajud ya tetap, duhanya kita lanjutkan. Nanti tahun depan diberikan Allah usia lagi, tambah yang lama tetap diamalkan. Jangan yang lama tinggal, yang baru kita amalkan. Ini orang-orang yang merugi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Adam dosa satu, taubat kepada Allah 40 tahun. Awak 40 tahun buat dosa, satu kali pun tak pernah taubat. Kalaupun awak minta ampun kepada Allah, main-main. Main-main enggak? Ketika sholat, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta ampun, Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kita minta ampun, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah, tapi tidak khusyuk hati, mandang ke atas, mandang ke bawah, betulkan peci, betulkan baju. Makanya imam tu kalau istighfar betul-betul tawadu. Ini kadang-kadang istighfar memang di dalam wirid Yasin, Astaghfirullahaladzim, masuk orang, Assalamualaikum, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ya Rabbi, minta ampun begitu. Kira-kira kalau di depan presiden kita Bapak Jokowi, Pak mohon ampun Pak, aku punya salah sama Bapak, macam mana kira-kira? Ditepuk ajudan ya, tak beradab namanya itu. Betul?
Yang dia itu ungkapan hati lama betul urusan dibercakap. Oh udahlah, selesaikan aja lah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu diantara kemuliaan Muharram, banyak tragedi-tragedi yang terjadi. Makanya kalau kita nak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kerjakan amal nanti pada tanggal 10 Muharram, banyak amal ibadah yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah puasa sunnah 9 Muharram Tasu'a, 10 Muharram Asyura, dan menyantuni anak yatim, dan banyak lagi ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Kata panitia, ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab dapat kereta 1. Karena keretanya cuma 1, pertanyaannya banyak, tak jadi, kita ganti yang ini jadi aja. Kereta tak ke? Wah, katanya HP, paten betul request kalian Ada pertanyaannya dari saya semua apa? Ada yang lain? Dari saya semua. Yang bisa jawab, tolonglah pantau siapa yang tunjuk tangan luar ke depan, biar masuk TV loh, yang signing hidup enggak? Hidup ya. Nanti tanya di mana sinyalnya, di mana disiarkan. Takut awak hanya sebagai dokumentasi. Metro TV. Ada hadiah untuk kalian 1, 2, 3, pokoknya banyak lah. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan kapan? Oh bukan kapan. Apa yang dibaca baginda Rasul ketika keluar dari rumah mau hijrah, dikepung oleh bangsa Quraisy? Mak, jangan aku Ustaz, mak aku tak hafal. Siapa kawan Rasul yang di dalam gua Tur? Terima kasih. Jangan bilang, kamu nanya. Siapa nama? Haji Wijaya. Jangan Haji Perestu ya. Ali bin Abi Thalib. Paten salahnya. Kawan Rasulullah di dalam gua Tur. Tunjuk tangan lagi, siapa? Awas sini aja, Haji sini aja. Depan. Siapa? Abu Bakar. Bintang. Wah, namanya Bintang. Siapa yang kawan Rasul di dalam gua Sur? Abu Bakar apa? Siddiq. Siddiq. Betul, tepuk tangan untuk Bintang. Sini anak. Awak kalau berani ke depan supaya tak nangis, Ustaz kasih dulu buku. Bilang apa? Iya, Bintang. Dah, beginilah. Nah, yang benar dapat 2. Siap-siap ya. Yang bisa jawabnya kasih HP Samsung. Ketika Rasul hijrah, naik apa? Naik onta. Berapa kecepatan onta dari kota Mekah ke Madinah? Bisa jawab. Ganti, kalau susah ganti. Oke, sebentar untuk ada sekalian. Iya. Nah, jadi ada sedikit masukan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Ustaz memberi pertanyaan, siapkan jawaban, tunjuk tangan. Paham? Nanti. Sekali lagi. Jadi pertanyaan Ustaz nanti disampaikan ke anak-anak, simpan jawabannya, langsung tunjuk. Siap? Takbir. Allahu Akbar. Takbir.
lanjut. Tadi Ustaz sampaikan ada berapa jumlah bulan Islam? 12. Siapa yang bisa menyebutkan semua atau sebagian atau hanya sedikit saja bulan-bulan Islam? Tunjuk tangan. Aduh man, sedih bulan Islam tak tahu dia. Ada? Siapa langsung Pak? Iya. Iya. Kasih tepuk tangan lah Bu. Sebutkan namanya. Nama saya Nasira Sapira. Jawaban bulan-bulannya tadi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Zulqaidah, Syawal, Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, Zulqaidah dan Zulhijjah. Betul jawabannya. Kasih tepuk tangan. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, tabarakallah. Salam. Alhamdulillah. Ini siapa yang bisa? 3 lagi. 1 pertanyaan kasih langsung. 1 pertanyaan lagi. Sisanya 1 pertanyaan lagi. Dengarkan baik-baik, simpan jawabannya, langsung tunjuk. Oke, siap? Siap? Lanjut dong Ustaz. Iya. Pertanyaannya, pertinggi ini. Kalau betul-betul nyimak, apa nama kota Madinah sebelum Rasul hijrah? Ya, Ya, silakan. Langsung Sebutkan namanya. Adi Pratama, Yastrib. Betul. betul, takbir. Takbir. Nah, karena terakhir Haji dapat 3. 3. Alhamdulillah. Salah. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan yang meriahnya buat saudara sekalian. Alhamdulillah. Berarti mereka nyimak semua. Alhamdulillah. Walaupun tadi agak-agak rasa, berarti nyimak juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi terima kasih buat adik sekalian. Ingat, bukunya langsung bawa pulang. Gunakan untuk sekolah. Jangan kalian jual. Ya kan Ustaz? Iya, betul. Jangan dijual. Simpan kasih mak. Paham? Emak pula Paham? menjual. Emaknya pula menjual. Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kepada MC kita. Nah, kesimpulan dari tausiah yang saya sampaikan pertama, jadikan bulan Muharram sebagai bulan untuk meningkatkan ibadah kita. Karena di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Kata Ibnu Abbas, beribadah di bulan-bulan mulia dilipat gandakan Allah pahalanya. Dan kalau yang berbuat maksiat di bulan-bulan mulia pun akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Dan Muharram juga sebagai momentum tahun baru Islam. Jadikan tahun 1442 Hijriah ini sebagai bahan renungan bagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dari mulai dulu tidak mengerjakan ibadah, sekarang kita kerjakan ibadah. Yang ketiga, ini bulan-bulan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang hakiki adalah hijrah berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Maka di tahun ini menjadilah kita pribadi-pribadi yang baik. Tinggalkan yang tak baik di tahun lalu, jadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
selawat yang telah mengiringi Ustaz. Baiklah, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, pembagian hadiah yang akan dipimpin oleh Kakak Khuswatul Khotimah. Kepada Kakak Khuswa kami persilahkan untuk memimpin acara pembagian hadiah. Inilah acara-acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Jarang mereka menanti yang seperti ini. Tahu kalau ngomongin aku besar-besar suara lo ya? Makasih. Nungguin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disuruh besarkan suara tapi nggak usah ngegas lah, biasa aja. Langsung aja ya, karena udah terlalu malam. Kasian juga kan, besok mau daring lagi kan. Baik, perlombaan yang pertama yang akan saya umumkan adalah lomba mewarnai. Iya, lomba mewarnai. Juara ketiga jatuh kepada Ihsanul Haqqi. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, cara pelukis. Ada Ihsanul Haqqi atau yang mewakili? Kalau nggak ada, harus ada yang mewakili. Kalau nggak nanti hadiahnya ibu bawa pulang. Ada? Ihsanul ada? Panitia tolong wakilkan. Baik, juara kedua. Kami masih menunggu Ihsanul Haqqi atau yang mewakili, boleh ke depan ya. Untuk juara kedua jatuh kepada Raisa Mirzani. Silakan maju ke depan saya. Ada sana ya? Oke. Ya, ini dia juara pertama lomba mewarnai 1 Muharram 1442 Hijriah, Masjid Baitur Rahman. Juara pertama jatuh kepada selo lah ya. Tak mungkin kalian yang menang, enggak? Dato' Bangke tidak menang. Jatuh kepada Rafika Azwa Putri. Iya, iya, kok dekingnya. Ya, siapa nama ayahnya? Pak Eli. Apa nama ayah Pak Eli? Ingat nama ayah itu? Kalau seperti itu namanya Pak Edi, berarti Pak Edi lah kami serahkan untuk memberikan hadiah. Iya, silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini yang juara 3 tolong panitia mewakili. Juara 3 tadi Ihsanul Haqqi. Ada yang mewakili? Enggak ada yang mewakili, baiklah saya sendiri yang mewakili. Kalau memang seluk kali kau kalau nengok hadiah, kau jago. Bisa. Sekolah kelas berapa deh? TK. Jenggot ada ya? TK. Sekarang anak sekolah gara-gara tak sekolah, gitu sekolah berkumis, berjenggot. Sekarang aku guru pun terkejut. Nggak jadi, dari tadi udah dipanggil. Kepada seksi dokumentasi Indosiar, News TV yang mau mengamadikan, silakan. Kenapa kaki adik? Sakit? Oh, bulan kali betis adik ini ya. Ya udah ya, terima kasih. Oh foto, ya boleh. Jam menunjukkan 12:30 pagi.
wakil ketua BKM nih macam-macam kan tutup masjidnya jadi. Ya, lagi Pak? Udah? Oke. Terima kasih. Iya, semoga menjadi hafiz dan hafizah ya ke depannya. Tetap dihafal ya sayangnya, jangan berhenti atau stuck di sini aja. Sallu ala Rasulillah.